Wa fi riwayah yang terkenal ceritanya di daerah Syam. Ya, ini cerita fakta. Zaman dulu ada fi riwayah seorang ahlul bait. Ya. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Perempuan. Kemudian suaminya sakit, udzur. Kalau nggak salah meninggal dunia juga. Dan dia punya tanggung jawab daripada anak-anaknya yang masih kecil. Singkat cerita, karena sudah ekonomi mendesak, susah, bahkan untuk sehari-hari nggak ada yang bisa untuk dimakan, akhirnya mencoba hijrah di daerah Syam sana. Maka singkat cerita, ke suatu daerah, dia datangi tokoh Islam di situ untuk meminta bantuan. Maka tatkala nyampe berjumpa dengan tokoh Islam tersebut, dia menyatakan, saya ini kekurangan, butuh bantuan, dan saya ini syarifah atau cucu daripada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian orang ini menyatakan, mana buktinya kalau kamu ini cucunya Rasulullah? Syarifah ini bingung, apa buktinya? Ya, tak bisa. Akhirnya gak ditolong, karena gak bisa ngasih bukti. Bukti apa yang mau dikasih buktinya? Bingung dia. Dan dia asing, merantau di situ. Dia gak ada yang dikenal di situ. Akhirnya ketemu sama orang wafiriyah Majusi, wafiriyah Yahudi. Kaya, didatangi. Kemudian dia bilang, saya ini orang yang berkebutuhan khusus, dalam arti gak punya fulus. Punya tanggung jawab, anak belum makan, kelaparan. Dan saya ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disambut sama orang kafir ini. Disambut, diajak ke rumahnya, dikasih pakaian yang bagus semuanya, dikasih hidangan, disuruh tinggal di rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, si ulama yang tanya mana buktinya itu, bergegas, datang, tergesa-gesa, mendatangi rumahnya orang yang menampung Syarifah ini, yang kafir ini. Mengetok pintu rumahnya. Kemudian menanyakan, apa ada orang asing di sini? Daripada anak keturunannya Rasulullah perempuan, membawa anak-anaknya. Bilang, iya, kenapa? Sini, itu tamuku, aku mau bawa pulang dia. Oh, nggak bisa, kata orang itu. Ini tamuku. Aku yang menjamunya, aku yang menjaminnya. Apa yang kamu lihat di dalam mimpimu, aku juga melihatnya. Kata orang kafir Majusi ini. Kenapa? Karena orang Islam dari tokoh ini, malam harinya mimpi Rasulullah SAW. Mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Dan seluruh umat manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Sesampainya sudah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, dia teriak, syafaatak ya Rasulullah syafaatmu ya Rasulullah. Aku umatmu ya Rasulullah, berikan syafaatmu ya Rasulullah. Rasulullah noleh, mana buktinya engkau umatku? Mana buktinya engkau umatku? Bangun dia dari tidurnya, menyesal, bergegas ke rumahnya orang kafir ini yang menampung, yang menjamu daripada keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengatakan, yang engkau lihat dalam mimpimu dan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada syafaatnya dan janjinya surga Allah daripada balasan kebaikan, memuliakan anak keturunannya ini, sudah aku dapatkan dan aku lihat juga dalam mimpiku, dan saksikanlah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan nabinya dan utusan Allah Subhanahu. Melbu Islam berkat hidayah krono betul-betul cinta sayang kepada umat Nabi Muhammad, khususnya kepada anak turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini cerita termaktub dan viral, sering dibawa sama Syekh Ramadan Al-Buti, ya, syahid yang ada di Suriah, udah meninggal dunia di bom waktu itu di masjid. Beliau sering bawa cerita ini, dan cerita ini cerita klasik lama yang sering
dibacakan, dibawakan tentang bagaimana kita harusnya mencintai daripada anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan sampai kita umat Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibikin ragu bimbang. Karena sepakat ulama, para ahli nasab seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang, kalau pengen tahu bukti ini keluarga Rasul atau bukan, ya dengan al-ifadah wa syuhrah. Ya, bagaimana ma'rufnya. Kalau memang dikenal, ada yang ahli nasab, apalagi sekarang semuanya serba mudah diakses dengan ilmu nasabnya, bisa diketahui, dan satu dengan yang lain, yang keluarganya juga mengenali, nah sudah selesai. Nggak perlu terlalu bertele-tele dan mendetail. Istilahnya seperti kepo yang tidak ada gunanya. Kecuali beda judul memang penipuan, modus, dan tidak jelas asal-usulnya. Dan bisa di cross check bahwa memang tidak ada datanya. Nah, ini masih mungkin ihtimal diragukan, tapi tidak bisa divonis kalau dia menipu sepenuhnya. Kalau memang tidak ada yang membenarkan asal usulnya. Tapi kalau memang ada yang membenarkan asal usulnya memang bukan dan seterusnya, ini modus penipuan. Nah, ini juga bisa diambil daripada hukumnya bahwasanya memang bukan keluarganya daripada anak turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah ifadah wa syuhr, kalau sudah ma'ruf, kalau sudah umum, ya sudah. Jangan kemudian ujuk-ujuk kayak wingi sore lahir ngomong iki Pak Alawi dah ono, padahal Pak Alawi udah 8 abad yang lalu. Ya, duduk kaitan wingi sore lahir. Duduk siji loro nang Indonesia tok sak donya kuwatah. Habaib yang jadi ulama aulia ribuan, enggak kena hitung jari mungkin. Di mana-mana tempat. Terus nek goro kabeh ya gak iso dadi wali. Hah? Nek goro kabeh gak iso dadi wong alim, wong saleh. Nek goro kabeh yo gak jelas ajarane. Akhirnya ajaran Islam ini diwaras sesat. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pentingnya kita mencintai orang-orang soleh, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.